Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Kita semua udah tahu, kalau Indonesia itu terkenal dengan makanan yang enak. Mulai dari rendangnya yang gurih, martabak manis dengan segala toppingnya, dan aneka jajanan yang bikin lidah bergoyang. Tapi, ada satu musuh dalam selimut yang sering kita anggap teman, yaitu gula. Di Indonesia, gula sudah jadi bagian tak terpisahkan dari budaya. Habis makan, pengen ngopi, pakai gula. Mau ngeteh, pakai gula, dan lain sebagainya. Bahkan, jajanan kaki lima sampai restoran bintang 5 juga nggak lepas dari yang namanya gula. Tapi, apa lo tahu, di balik senyum manisnya, gula ternyata jagoan licik yang siap menghancurkan kesehatan kita kapan aja. Dulu, diabetes dikenal dengan penyakit orang tua, tapi sekarang bocah 5 tahun pun bisa kena dampaknya anjir. Anak-anak yang seharusnya lincah bermain malah harus rutin cek gula darah. Miris banget kan? Ini semua disebabkan oleh pengaruh invasi gula dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin mengkonsumsi susu kemasan, jajanan sekolah, sampai minuman kekinian yang dikonsumsi sejak usia dini. Indonesia termasuk salah satu negara dengan penderita diabetes tertinggi di dunia. WHO menyatakan sekitar 15,5 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes, dan angka ini terus naik tiap tahunnya. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah kebiasaan mengkonsumsi gula yang nggak kekontrol. Seberapa bahaya gula sebenarnya? Kenapa kasus diabetes pada anak di Indonesia bisa melonjak? Dan bagaimana solusinya? Selamat datang di channel Otak Kedua, mari kita bahas. Nggak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya itu mengandung gula. Mulai dari minuman kemasan yang beredar di pasaran sampai bumbu masakan. Gula sebenarnya aman-aman aja jika dikonsumsi sewajarnya, tapi bakal bahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Tanpa sadar, kita mengkonsumsi gula jauh di atas batas aman, yaitu sebanyak 25 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan gula. Mengkonsumsi gula berlebihan dalam jangka panjang dapat memicu berbagai penyakit serius. Salah satunya yaitu penyakit diabetes tipe 2 yang terjadi akibat resistensi insulin dan gangguan pengaturan gula darah. Selain itu, kelebihan gula juga berkontribusi terhadap obesitas karena gula tidak dapat digunakan sebagai energi dan disimpan sebagai lemak. Yang mana kondisi ini dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, serangan jantung, dan stroke akibat penumpukan plak di pembuluh darah. Gula berlebih juga merusak gigi serta memicu peradangan kronis yang terkait dengan penyakit hati dan gangguan ginjal. Yang lebih ngerinya lagi, gula bisa bikin ketagihan, udah kayak narkoba, tapi ini legal. Studi mengatakan gula dapat memicu dopamin, yaitu hormon bahagia sama kayak efek narkotika. Makanya, habis makan manis pengen lagi dan lagi. Diabetes pada anak-anak semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Dulu, diabetes lebih sering dikaitkan dengan orang dewasa atau lansia. Tapi sekarang, banyak anak kecil yang didiagnosis mengidap penyakit ini. Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka kejadian diabetes pada anak di bawah 18 tahun meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan beberapa kasus ditemukan pada balita. Penyebab utamanya yaitu gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan tinggi gula dan kurang aktivitas fisik karena efek kecanduan gadget. Salah satu tantangan terbesarnya adalah terlambatnya diagnosis. Gejala diabetes pada anak sering disalahartikan sebagai penyakit biasa, seperti sering haus, cepat lelah, atau berat badan turun secara drastis. Orang tua juga terkadang tidak menyadari bahwa ini bisa menjadi tanda diabetes, sehingga penanganannya sering terlambat. Padahal, jika tidak terkontrol, diabetes bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, bahkan masalah jantung di usia muda. Faktor lingkungan juga berperan besar dalam hal ini. Di era modern seperti sekarang, anak-anak lebih doyan mengkonsumsi junk food daripada real food. Pola makan yang tidak seimbang ditambah kurangnya olahraga menjadi kombo maut penyebab risiko obesitas yang bisa memicu diabetes tipe 2 ini.
Sebenarnya, diabetes tipe 2 ini adalah jenis diabetes yang bisa dicegah. Sayangnya, kesadaran masyarakat tentang bahaya diabetes pada anak masih rendah, sehingga edukasi dari tenaga kesehatan dan pemerintah sangatlah penting. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan hampir 60% penderitanya adalah anak perempuan, sedangkan berdasarkan usianya, sebanyak 46% berusia dari 10 sampai 14 tahun, dan 31% berusia 14 tahun ke atas. Untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya gula ini, diperlukannya upaya edukasi menyeluruh melalui berbagai saluran. Pemerintah dan instansi kesehatan harus gencar melakukan kampanye publik di media sosial, televisi, dan juga radio, dengan pesan yang jelas dan mudah dipahami seperti bahaya diabetes, obesitas, dan penyakit jantung akibat konsumsi gula berlebihan. Selain itu, perlunya labar peringatan komposisi gula pada kemasan makanan dan minuman manis, seperti yang sudah dilakukan di negara Singapura. Di era digital seperti sekarang ini, peran influencer kesehatan sangatlah penting karena bisa membawa dampak untuk mempromosikan gaya hidup sehat rendah gula. Serta orang tua juga harus lebih peka terhadap gejala awal diabetes dan membiasakan pola hidup sehat sejak dini pada anak mereka, seperti mengurangi gula, memperbanyak sayur dan buah, serta mengajak anaknya lebih aktif bergerak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak Indonesia bisa terhindar dari ancaman diabetes dan tumbuh dengan lebih sehat. Jika video ini bermanfaat, kamu bisa like videonya dan bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.